Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita jalan-jalan ke kebun. Bab 579. Tuhan yang esa harus bekerja. Begitu suara Ye Guan turun, Ye An muncul di sampingnya. Ye An menoleh untuk melihat Ye Guan dengan tatapan tidak ramah. Aku sangat tidak berprinsip, bukan? Ye Guan San tersenyum dan berkata, "Kakak, kamu bilang aku akan meneleponmu saat kita bertarung." Ye An meliriknya dengan ringan, lalu menoleh ke arah gadis berdosa itu. "Apakah ini istrimu?" Gadis yang bersalah itu sedikit mengernyit. Ye Guan berkata dengan cepat, "Kakak, jangan bicara omong kosong. Dia tidak bicara omong kosong." Ye An mengangguk sedikit dan berkata dengan tenang, "Tidak masalah. Kamu punya lusinan istri. Tidak masalah jika kamu punya satu lagi. Kamu Guan, lusinan dari mereka." Gadis yang bersalah itu mau tidak mau melirik ke arah Ye Guan dengan ekspresi aneh di wajahnya. Ye Guan terdiam. Wanita tua ini membalas dendam pada dirinya sendiri. "Sudahlah, terimalah kekalahan ini." Nalurinya mengatakan kepadanya bahwa dia tidak akan mendapatkan keuntungan apapun jika bertarung dengan kakak perempuannya. Melihat Ye Guan mengakui kekalahan, Ye An menyerah. Dia menoleh untuk melihat dua jenderal dewa di kejauhan. Bagaimana cara bertarung? Ye Guan memandangi gadis yang bersalah itu, yang berkata dengan suara yang dalam, "Pukul aku dengan keras." Pukul dengan keras. Ye An mengangguk sedikit. Dia mengambil langkah ke depan, dan tombak tiba-tiba muncul di tangannya. Saat berikutnya, tubuhnya bergetar, dan dia menembak langsung ke arah Dewa Jenderal di sebelah kiri. Dan hampir di saat yang bersamaan, gadis yang bersalah itu juga menghilang dari tempatnya berada. Kedua wanita itu menggunakan senjata. Melihat kedua wanita itu mengambil tindakan, kedua jenderal dewa itu berhenti berbicara omong kosong dan mengambil tindakan pada saat yang bersamaan. Setelah dua jenderal dewa mengambil tindakan, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi serius. Kekuatan kedua jenderal dewa ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Pada saat ini, seolah dia memikirkan sesuatu, Ye Guan tiba-tiba gemetar dan bergegas menuju aula utama. Melihat adegan ini, ekspresi kedua jenderal dewa berubah drastis. "Sial, orang ini sebenarnya ingin mencuri rumah." Mereka berdua hendak berbalik untuk menghentikannya, tapi mereka dihentikan oleh kedua putri Ye An. Segera, Ye Guan langsung memasuki aula. Aula utama sangat kosong. Di aula utama, hanya ada satu patung tak berwajah dan tidak ada yang lain. Melihat adegan ini, Ye Guan mengerutkan kening. Saat ini, Ye Guan tiba-tiba berbalik. Tidak jauh di depannya, berdiri seorang lelaki tua. Lelaki tua itu mengenakan jubah panjang, dengan rambut abu-abu, tangannya tersembunyi di balik lengan baju, dan dia menatapnya dengan dingin. Ye Guan berjaga-jaga, karena dia bahkan tidak menyadari kapan lelaki tua itu muncul. Orang tua itu membuka telapak tangannya dan menggoyangkannya dengan lembut. Dalam sekejap, waktu dan ruang di sekitar Ye Guan menjadi terdistorsi, dan miliaran bintang muncul. Ye Guan kaget dan tidak berani gegabah, tertawa. Pedang suci Xuan Yuan terbang. Ledakan, waktu dan ruang di depan Ye Guan tiba-tiba terbuka,
dan kemudian pedang suci Xuan Yuan menebas langsung ke arah lelaki tua di kejauhan. Namun, ketika pedang suci Xuan Yuan berada beberapa kaki di depan pengunjung, lelaki tua itu tiba-tiba bergegas maju, seperti guntur. Ledakan, pedang suci Xuan Yuan langsung terlempar. Mata Ye Guan tiba-tiba menyusut. Pada saat ini, dia merasa seolah-olah ribuan pasukan sedang menghancurkannya, begitu berat hingga dia tidak bisa bernapas sama sekali. Tetapi pada saat ini, tubuh Ye Guan tiba-tiba menjadi ilusi, dan dalam sekejap, ribuan pedang keluar untuk membunuhnya. Berdengung, saat suara pedang bergema, cahaya pedang tiba-tiba keluar dari aula. Bang! Ye Guan dan lelaki tua itu mundur dengan keras pada saat yang bersamaan. Ye Guan akhirnya memukul patung batu itu dengan keras dan patung batu itu hancur. Setelah Ye Guan berhenti, dia hendak mengambil tindakan lagi, tetapi pada saat ini, dia menemukan bahwa lelaki tua di kejauhan sedang melihat ke belakang dengan heran. Di belakangmu, Ye Guan mengerutkan kening dan berbalik perlahan. Ada bayangan emas melayang di depannya. Tepat ketika Ye Guan sedang bingung, lelaki tua itu tiba-tiba berlutut perlahan dan berkata dengan suara gemetar, "Tuhan." "Tuhan?" Ye Guan tercengang. "Tuhan yang satu?" Pada saat ini, dua jenderal dewa di luar aula tiba-tiba berhenti. Mereka bergegas ke aula. Ketika mereka melihat bayangan emas, kedua jenderal dewa itu segera berlutut dan berkata dengan suara gemetar, "Tuhan." Saat ini, Ye An dan Xin Nu juga masuk. Saat mereka melihat bayangan di belakang Ye Guan, ekspresi Xin Nu tiba-tiba berubah. Ye Guan melihat bayangan di depannya dan tidak berkata apa-apa. Dia tidak bisa merasakan orang lain, tidak bisa merasakannya sama sekali. Meskipun orang lain berada tepat di depannya, dia bahkan tidak bisa merasakan nafas orang lain. Perasaan itu tidak masuk akal. Saat ini, Su Ying perlahan mengangkat kepalanya, berjalan perlahan ke pintu aula, lalu melihat ke arah langit. Di sampingnya, lelaki tua itu terbaring di tanah, tubuhnya gemetar tak terkendali. Hal yang sama juga berlaku pada dua jenderal dewa, yang hanya bisa gemetar. Setelah beberapa saat, Su Ying tiba-tiba menoleh untuk melihat ke arah Ye Guan, tersenyum dan berkata, "Jadi itu kamu." Ye Guan sedikit bingung. "Aku?" Su Ying sedikit mengangguk. Ye Guan masih bingung. "Senior, apa maksudmu?" Su Ying tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan terdiam. Pada saat ini, gadis berdosa di sampingnya tiba-tiba berkata, "Senior, apakah dia dewa?" Su Ying melirik Single, lalu tersenyum dan berkata, "Saya lebih suka Anda memanggil saya Senyi." "Ya Tuhan." Mendengar ini, gadis berdosa itu terkejut. Dia hendak berlutut, tapi ditahan oleh kekuatan yang lembut. Di saat yang sama, kedua jenderal dewa dan lelaki tua itu juga diangkat dengan kekuatan yang lembut. Sen Yi menggelengkan kepalanya sedikit dan berkata, "Tidak perlu melakukan ritual palsu ini." Orang tua itu berkata dengan penuh semangat, "Ya Tuhan, kamu akhirnya kembali." Sen Yi menggelengkan kepalanya sedikit. Dia memandang Ye Guan di kejauhan. Setelah melihat Ye Guan sejenak,
Dia membuka telapak tangannya dan segel emas perlahan melayang di depan Ye Guan. Melihat pemandangan ini, mata lelaki tua dan kedua jenderal itu tiba-tiba menyusut, mata mereka dipenuhi rasa tidak percaya. Gadis yang bersalah itu juga terkejut. Wajah Ye Guan penuh keraguan. "Senior, apa ini?" Sen Yi tersenyum dan berkata, "Segel ilahi." Ye Guan bertanya, "Apa pekerjaanmu?" Gadis berdosa itu dengan cepat berjalan ke arah Ye Guan dan berkata dengan suara gemetar, "Ini adalah yang pertama dari 3 harta terbesar di zaman para dewa. Dengan segel ini, semua orang di kuil harus mematuhi perintah. Dengan kata lain, kamu adalah sekarang diakui oleh para dewa." Ahli waris, Ye Guan tercengang saat mendengar kata-kata gadis berdosa itu. Gadis berdosa melanjutkan, "Tujuan sebenarnya dari perang saudara antar dewa saat itu adalah untuk bersaing memperebutkan segel dewa ini. Karena memiliki segel ini tidak hanya setara dengan harta super, tetapi juga dapat menggunakan segel ini untuk memerintahkan semua yang kuat, laki-laki di kuil." Ye Guan terdiam. "Apakah kamu sekarang pewarisnya lagi? Keluarga saya sendiri belum sepenuhnya mewarisi, jadi saya harus mewarisi keluarga." "Tidak, setelah ini diwariskan. Sebab dan akibat yang tak terhitung jumlahnya pasti akan datang, dan sulit untuk menjamin bahwa dia tidak akan diburu pada saat itu." Ye Guan menggelengkan kepalanya dengan cepat, dan kemudian dia hendak menolak. Tapi kemudian dia berpikir, tidak baik menolak begitu saja. Jadi dia mengambil segel dewa, lalu buru-buru berlari ke Ye An dan menyerahkan segel dewa. Meterai kepada Ye An, "Kakak, ambil alih." Setiap orang, Ye An memandang Ye Guan di depannya dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan berkata dengan cepat, "Kakak, cepat ambillah." Ye An menggelengkan kepalanya, "Aku tidak menginginkannya." Setiap orang harus dikatakan bahwa wanita yang bersalah dan pria tua itu benar-benar bingung. "Bagaimana kalau kakak dan adikmu bermain? Ini adalah segel ilahi. Ini adalah harta paling berharga di zaman para dewa, dan juga merupakan simbol status, mewakili hak tertinggi. Kalian saudara-saudari sebenarnya tidak menginginkannya?" Mendengar perkataan Ye An, Ye Guan tiba-tiba menjadi cemas. "Kakak, itu hal yang bagus." Ye An menatap Ye Guan, "Apakah kamu ingin berkelahi?" Ekspresi Ye Guan membeku. Pada saat ini, gadis berdosa itu buru-buru berjalan ke sisi Ye Guan, dan dia mengingatkan, "Ini adalah segel ilahi." Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Di mata orang luar, segel dewa ini adalah harta karun tertinggi, tapi menurutnya, itu pasti tidak mudah untuk didapatkan. Bukan karena dia takut dengan karma. Alasan utamanya adalah dia baru memiliki kehidupan yang stabil selama beberapa hari, dan dia benar-benar tidak ingin terlibat dalam air berlumpur ini sekarang. Sangat lelah, dia hanya ingin tumbuh dewasa dengan cara yang tidak senonoh. Melihat keengganan Ye Guan, lelaki tua di samping tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata, "Anak muda, ini adalah segel dewa, segel dewa." Kamu melirik lelaki tua itu, lalu menyerahkan segel ilahi kepada lelaki tua itu. "Ini dia." Ekspresi lelaki tua itu membeku dan bolanya terasa sakit karena marah.
Jika Senyi tidak ada di sini, dia pasti sudah mengambil tindakan. Senyi di samping tiba-tiba tertawa dan berkata, "Kamu benar-benar tidak menginginkannya." Ye Guan menoleh untuk melihat Senyi. "Senior, mengapa kamu memberikan ini padaku?" Senyi tersenyum dan berkata, "Apakah Anda tidak akan membuat pesanan baru?" Ye Guan mengerutkan kening. Senyi melanjutkan, "Di dalam meterai ketuhanan, terdapat seluruh harta benda kuil pada saat itu, termasuk 9 garis marga. 9 garis leluhur ini adalah garis leluhur yang sebenarnya, yang dapat terus-menerus menghasilkan sumber leluhur. Selain itu, ada beberapa dari artefak yang aku kumpulkan saat itu." Ye Guan tetap diam. Senyi tersenyum dan berkata, "Jika kamu ingin mengubah dunia, mengapa kamu harus takut dengan tangan dan kakimu?" Mendengar ini, Ye Guan melihat lebih dalam dan berkata, "Terima kasih, Senior, atas bimbingan Anda." Dengan mengatakan itu, dia menyingkirkan segel dewa, dan kemudian berkata, "Senior, apakah kamu tahu kuil hari ini?" Tuhan mengangguk, "Aku tahu." Ye Guan memandang Senyi dan berkata, "Banyak orang yang mengikutimu saat itu telah mengkhianatimu." Senyi tersenyum dan tidak berkata apa-apa. Ye Guan sedikit bingung. "Senior, apakah kamu tidak punya pendapat tentang ini?" Senyi memandang Ye Guan dan berkata, "Itulah yang harus kamu lakukan." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Senyi tersenyum tipis dan berkata, "Ikutlah denganku." Setelah mengatakan itu, dia berbalik, dan dalam sekejap, sebelum Ye Guan bisa bereaksi, dia muncul di langit berbintang yang tidak diketahui. Ye An dan yang lainnya semuanya ada di sana. Setelah Senyi menatap kedalaman langit berbintang untuk waktu yang lama, dia berbisik, "Setiap orang memiliki pikiran, ambisi, dan keinginan yang jahat. Ketika Anda melakukan sesuatu untuk waktu yang lama, Anda akan bosan dan kesepian, jadi Anda akan mencoba melakukannya itu sesuatu yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Kamu melihatnya dan kemudian berkata, 'Senior, apakah karena dia memiliki pikiran jahat?' Senyi tersenyum dan berkata, 'Benar.' Ye Guan berkata dengan suara yang dalam, 'Saya mendengar dari Master Dadao Pen bahwa Senior ingin mencoba keilahian.' Senyi berkata dengan lembut, 'Master of Dao Dao Brush, apakah dia masih di sana?' Ye Guan mengangguk. 'Dia masih hidup. Apakah seniornya tahu tentang dia?' Tuhan mengangguk. 'Aku tahu sesuatu.' Ye Guan bertanya, 'Dari era apa dia berasal?' Senyi memandang Ye Guan dan tersenyum. 'Apakah dia tidak memberitahumu?' Ye Guan menggelengkan kepalanya. 'Tidak.' Senyi tersenyum dan berkata, 'Kalau begitu tunggu sampai dia sendiri yang memberitahumu.' Ye Guanda terdiam. Senyi tiba-tiba berkata, 'Tahukah kamu siapa orang yang paling menakutkan?' Ye Guan memandang Senyi, yang memandang jauh ke langit berbintang yang luas. Matanya melewati galaksi yang luas. Jauh di ujung galaksi, dia melihat seorang wanita dengan rok polos dan berbisik, dengan satu orang, 'Saya bisa menjadi manusia.' Seks menekan 90% sifat ilahi manusia. Orang dengan seluruh kemanusiaannya tidaklah buruk. Dewa dengan segala keilahiannya juga tidak buruk. Namun,
Seseorang yang menekan 90% keilahian dengan satu sifat manusia. Dia pernah memiliki seluruh umat manusia dan seluruh keilahian. Pada akhirnya, dia ingin menekan keilahian dengan kemanusiaan, tetapi dia gagal. Tapi sekarang, dia melihat seseorang melakukannya. Kemanusiaan seseorang menekan 90% keilahiannya. Ternyata selama kamu cukup kuat, tidak peduli apakah kamu dewa atau manusia, kamu adalah budakmu sendiri. Bab 580. Aku memberimu wajah, kan? Melihat rok polos yang semakin menjauh, senyuman muncul di wajah Shen Yi. Ada sedikit penyesalan dalam senyuman ini, tapi lebih dari itu adalah kelegaan. Untungnya, apa yang dia pikir mungkin terjadi, beberapa orang benar-benar tidak akan dikendalikan oleh keilahian, dan sayangnya bisa menekan keilahian dengan kemanusiaan mereka, dia tidak melakukannya. Ye Guan mengikuti pandangan Shen Yi dan melihat ke kejauhan, tapi tidak melihat apapun. Shen Yi mengalihkan pandangannya, lalu menoleh ke arah Ye Guan, dan berkata sambil tersenyum, "Sisa alam semesta akan diserahkan padamu." Saat dia berbicara, tubuhnya mulai menjadi tidak nyata. Melihat adegan ini, Ye Guan segera bertanya, "Senior, apakah kamu tidak peduli dengan orang-orang yang telah mengkhianatimu?" Tuhan menggelengkan kepalanya. Ye Guan bingung, kenapa? Shen Yi tersenyum dan berkata, "Setiap orang memiliki keinginan egois dan keserakahan. Wajar jika mereka memilikinya. Saya tidak bisa meminta semua orang menjadi orang baik. Apakah Anda mengerti maksud saya?" Ye Guan terdiam. Shen Yi melanjutkan, "Dunia ini terbagi menjadi yin dan yang. Ada orang baik dan orang jahat. Itu normal." Saat dia mengatakan itu, dia menatap Ye Guan dan tersenyum tipis. "Jika kamu ingin mengubah dunia, kamu harus mengandalkan usahamu sendiri. Apakah kamu mengerti maksudku?" Ye Guan tersenyum pahit. Tentu saja dia mengerti. Dia telah mewarisi segel ilahi sekarang, yang setara dengan mewarisi sebab dan akibat dari masa lalu. Tidak ada keraguan bahwa para dewa di masa lalu pasti tidak akan menghormati segel ilahinya. Apa yang harus saya lakukan jika saya tidak menerimanya? Maka pasti lakukanlah. Ye Guan menghela nafas dengan suara rendah. Dia baru saja keluar dari sungai waktu yang panjang, dan sekarang dia akan terus bekerja. Dia sangat lelah saat ini. Shen Yi tiba-tiba tersenyum dan berkata, "Karena Anda ingin mendirikan tatanan baru, ada beberapa hal yang harus Anda lakukan." Ye Guan sedikit mengangguk. "Senior, apakah kamu punya saran?" Shen Yi berpikir sejenak dan kemudian berkata, "Jangan lupakan niat awalmu." "Niat asli?" Ye Guan terdiam. Kalimat ini terdengar sederhana, namun dalam praktiknya sangat sulit. Faktanya, mudah bagi orang untuk kehilangan dirinya sendiri dalam kehidupan ini, dan hanya sedikit orang yang selalu dapat berpegang teguh pada niatnya yang sebenarnya. Ye Guan bertanya lagi, "Senior, apakah kamu benar-benar tidak ada lagi?" Shen Yi tersenyum, tidak menjawab pertanyaan itu, dan kemudian secara bertahap menjadi tidak nyata. Wajah Ye Guan penuh keraguan. Segera, Shen Yi benar-benar menghilang dari tempat kejadian. Hilang? Ye Guan terdiam.
Apakah dewa ini benar-benar menghilang seperti ini? Pada saat ini, Ye An tiba-tiba berjalan perlahan ke sisi Ye Guan, dan dia menunjuk ke segel dewa di tangan Ye Guan. Ye Guan dengan cepat menyerahkan segel dewa padanya. Ye An memelototinya, "Aku tidak ingin segelnya." Ye Guan bingung, "Lalu apa yang kamu inginkan?" Ye An berkata dengan tenang, "Kamu mengerti." Wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Wanita ini hanya menginginkan keuntungan, tetapi tidak mau bertanggung jawab. Benar-benar keterlaluan. Pada saat ini, wanita berdosa itu tiba-tiba melihat ke arah ketiga lelaki tua di sampingnya. Dia adalah penerus Dewa Tuhan. Apakah kamu bersedia mengikutinya? Setelah mendengar perkataan gadis pendosa itu, Ye Guan langsung menatap ketiga lelaki tua itu. Kekuatan ketiga orang ini sangat menakutkan, terutama Pak Tua yang kekuatannya masih lebih tinggi dari seorang jenderal dewa. Akan menjadi hal yang luar biasa untuk diikuti oleh ketiga orang ini. Melihat Ye Guan menatapnya, lelaki tua itu tetap diam. Kedua jenderal dewa itu saling memandang, lalu perlahan berlutut dan berkata, "Kami bersedia mengikutimu." Alasan mengapa mereka tinggal di sini adalah untuk menunggu Senyi, dan sekarang Senyi telah memilih Ye Guan sebagai penggantinya. Mereka tentu saja bersedia mengikuti Ye Guan. Ye Guan memandang lelaki tua itu. Setelah terdiam beberapa saat, lelaki tua itu menggelengkan kepalanya dan berkata, "Dengan segala hormat, kamu tidak punya peluang untuk menang." Ye Guan tersenyum dan berkata, "Tuhan berkenan mempercayaiku, bukankah kamu bersedia?" Orang tua itu memandang Ye Guan. "Tahukah kamu betapa kuatnya dewa-dewa palsu yang hidup itu?" Ye Guan menggelengkan kepalanya. "Aku tidak tahu." Orang tua itu menggelengkan kepalanya sedikit dan menghela nafas dengan suara rendah. "Kamu memang monster. Mampu mencapai level ini di usia yang begitu muda jarang terjadi bahkan di era Senyi. Tapi kamu benar-benar tidak bisa melawan mereka." Ye Guan berpikir sejenak dan kemudian mengaku, "Ada seseorang di belakangku." Orang tua itu melirik ke arah Ye Guan. "Apakah ada orang di sana?" Ye Guan mengangguk. "Ya." Orang tua itu menggelengkan kepalanya lagi. "Tidak ada gunanya. Kamu tidak tahu apa-apa tentang kekuatan dewa-dewa palsu itu." Ye Guan tersenyum tipis. "Oke, hati-hati, senior." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi bersama Ye An. Tentu saja dia tidak akan memaksakannya. Saat ini, lelaki tua itu tiba-tiba berbicara. Ye Guan berbalik dan menatap lelaki tua itu. Lelaki tua itu ragu-ragu sejenak dan kemudian berkata, "Apakah kamu tidak memberikan manfaat kepada orang yang membantumu?" Setelah mendengar kata-kata lelaki tua itu, semua orang di tempat itu tercengang. "Keuntungan?" Ye Guan berkedip. "Kamu, bukan karena keyakinan." Orang tua itu berkata dengan sungguh-sungguh, "Jika kamu memiliki keyakinan, kamu juga perlu makan." Ye Guan diam. Dia ceroboh. Ye melirik kedua jenderal dewa di sampingnya, berpikir sejenak, lalu berkata, "Senior, apa yang kamu inginkan?" Orang tua itu berkata dengan serius, "Ketika saya mengikuti Lord Senyi, saya memiliki 100 asal-usul leluhur setiap tahun." 100 cara, ekspresi Ye Guan tiba-tiba berubah.
Melihat pemandangan ini, lelaki tua itu dengan cepat berkata, "Anda memiliki pembuluh darah leluhur, dan setiap pembuluh darah leluhur menghasilkan setidaknya puluhan ribu sumber leluhur setiap bulan." "Puluhan ribu cara," Ye Guan berkedip, "benarkah?" Orang tua itu tersenyum pahit. Beraninya aku membuat lelucon seperti itu." Ye Guan mengangguk sedikit. "Oke, senior, 200 asal-usul leluhur setiap tahun." Orang tua itu segera membungkuk hormat dan berkata, "Terima kasih, Tuhan." Bahkan, dia memutuskan untuk mengikuti anak laki-laki di depannya dari awal. "Pertama, orang di depan saya memiliki kekuatan seperti itu di usia yang begitu muda. Ini jelas bukan sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh bakat. Di belakang anak ini, pasti ada kekuatan yang sangat-sangat mengagumkan, atau sangat-sangat mengagumkan orang." Kedua, sikap Tuhan terhadap pemuda di hadapannya. Saat Senyi melihat pemuda di depannya, apa hal pertama yang dia katakan? Ternyata itu kamu." Arti dari kalimat ini adalah Senyi percaya bahwa pemuda di depannya adalah pendiri Orde Baru, jadi dia memberikan segel ilahi kepada pemuda itu, bukan karena dia ingin pemuda di depannya membangun ketertiban. Perbedaannya sangat besar. Sederhananya, bahkan tanpa segel Dewa Senyi, pemuda di depannya adalah pendiri Orde Baru. Oleh karena itu, dia dengan tegas memilih untuk mengikuti. Tentu saja manfaatnya diperlukan. Dia tidak bisa menaruh harapan sepenuhnya pada masa depan. Dia juga harus mendapatkan keuntungan langsung. Jika pemuda di depannya tidak memiliki pendukung yang kuat, dia harus bersiap untuk melarikan diri. Pada saat ini, Ye Guan melihat kedua jenderal dewa dan berkata, keduanya masing-masing memiliki 100 asal-usul leluhur setiap tahun. Mendengar ini, kedua jenderal dewa itu segera membungkuk dalam-dalam dan berkata, "Terima kasih banyak." Ye Guan tersenyum, lalu melihat ke samping gadis yang bersalah itu. Setelah hening lama, gadis yang bersalah itu berkata, "Aku bersedia mengikutimu." Dia ingin mengubah dunia kejahatan, dan untuk mengubah dunia kejahatan, dia hanya bisa mengandalkan orang di depannya. Orang ini adalah satu-satunya pewaris silsilah ketuhanan. Jika ia bersedia berpihak pada dunia dosa, itu akan menjadi inspirasi besar bagi semua makhluk hidup di dunia dosa. Bukankah kamu bilang kita ini orang berdosa? Bukankah kamu mengatakan bahwa kami adalah pengkhianat Tuhan? Dan sekarang, pewaris Tuhan ada di pihak kita. Oleh karena itu, demi dunia kejahatan, dia hanya bisa memilih untuk berpihak pada Ye Guan. Karena jika mereka tidak berdiri di sisi Ye Guan, mereka tidak akan pernah bisa berdiri lagi. Bagaimanapun, Senyi telah menghilang sepenuhnya. Mendengar perkataan Sinnu, Ye Guan mengangguk sedikit, lalu berbalik untuk melihat ke samping Ye An. Ye andai sedikit mengernyit dan mengepalkan tangannya. Ye Guan buru-buru berkata, "Kakak, milikku adalah milikmu. Selama kamu menginginkannya, aku akan memberikannya padamu." Melihat adegan ini, gadis yang bersalah itu menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Ini mungkin penindasan garis keturunan yang legendaris. Mendengar perkataan Ye Guan, Ye An melepaskan tinjunya dan berkata, "Aku tidak menginginkan garis keturunan leluhurmu.
terutama karena aku takut kamu akan menghancurkan keluargamu. Kamu dapat menyimpannya di sini bersamaku dulu. Aku akan mengembalikannya padamu ketika kamu sudah dewasa. Kamu Guan, setiap orang, pada akhirnya, Ye Guan memberi Ye An 2 pembuluh darah leluhur. Dia sebenarnya memberi 4, tapi Ye An menginginkan 2. Ye Guan sedikit terkejut dengan ini. Setelah beberapa saat, semua orang meninggalkan aula. Kamu melirik ke langit, lalu menatap lelaki tua itu. Kamu memanggilku apa, senior? Orang tua itu berkata, Mu Yuan. Ye Guan mengangguk sedikit. Senior Mu Yuan, kita berada di peta dewa sekarang. Bagaimana kita bisa keluar? Mu Yuan melihat sekeliling, dan kemudian berkata dengan suara yang dalam, gambar ilahi ini memiliki roh. Kamu adalah pewaris dewa sekarang, jadi kamu harus bisa menaklukkannya. Kamu bisa mencobanya. Ye Guan mengangguk sedikit, lalu dia melihat sekeliling dan berkata, roh peta ilahi, keluarlah dan ngobrol. Tidak ada gerakan. Ye Guan mengerutkan kening dan menatap Mu Yuan. Setelah Mu Yuan terdiam beberapa saat, dia berkata, kalahkan dia. Ye Guan mengangkat ibu jarinya, dan pedang suci Xuan Yuan tiba-tiba naik ke langit. Langit terkoyak, tapi dalam sekejap, ruang yang retak itu diperbaiki. Melihat pemandangan ini, wajah Ye Guan menjadi gelap, dan dia menatap Mu Yuan. Senior, kamu tidak bisa mengendalikan peta dewa ini. Mu Yuan tersenyum pahit. Tidak. Di era para dewa, 4 harta karun besar hanya mematuhi perintah para dewa. Mereka sama sekali tidak mendengarkan perintah orang lain. Mendengar ini, wajah Ye Guan menjadi gelap, seolah memikirkan sesuatu. Dia membuka telapak tangannya, dan segel dewa muncul di tangannya. Ye Guan bertanya, senior, bagaimana aku bisa membuat segel dewa ini mengenali tuannya? Mu Yuan menggelengkan kepalanya, saya tidak tahu. Ye Guan memandang Mu Yuan dan berkata, senior, apakah kamu serius? Mu Yuan tersenyum pahit. Harta karun ilahi itu hanya digunakan oleh para dewa. Kami hanya melihatnya, tetapi tidak pernah menggunakannya. Setelah Ye Guan terdiam beberapa saat, dia melihat segel dewa di tangannya, dan kemudian berkata, kamu harus memiliki roh, keluar dan ngobrol. Segel dewa tiba-tiba bergetar sedikit, lalu berubah menjadi seorang wanita dan muncul di depan Ye Guan. Wanita itu mengenakan gaun putih pucat dengan rambut emas. Semangat segel ilahi, Ye Guan hendak berbicara ketika roh dari segel dewa tiba-tiba berkata, kamu terlalu lemah, aku tidak ingin mengikutimu. Ye An tiba-tiba melangkah maju dan menamparnya. Karena lengah, roh segel dewa langsung ditampar. Setiap orang, Ye An menatap dingin ke arah roh segel dewa yang terbang di kejauhan. Aku memberimu wajah, kan? Bersambung.